Saya dulu seorang feminis. Alhamdulillah setelah hijrah saya mulai berlepas diri dari ideologi demikian. Namun hati saya terkadang masih memikirkan tentang bagaimana hak-hak wanita dalam Islam. Saya percaya bahwa Allah tidak zolim terhadap hambanya, tetapi saya butuh keyakinan lebih untuk menghapus keraguan saya terhadap bagaimana wanita dalam Islam bukan hanya sekedar pelayan bagi laki-laki atau bahkan lebih rendah dari laki-laki. Terlebih lagi, begitu banyak kajian tentang dosa wanita yang membuat saya merasa terpuruk karena saya merasa begitu mudahnya untuk masuk ke neraka. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kita sepakat bahwa adil itu tidak harus sama. Dan kita juga sepakat bahwa lelaki dan perempuan itu berbeda. Oleh karena itu, menyamakan yang beda adalah kezaliman, sebagaimana membedakan yang sama juga kezaliman. Maka dalam hal ini, Allah memberikan tanggung jawab yang berbeda antara laki dan perempuan. Demikian pula sebagian hak juga ada yang berbeda antara laki dan perempuan. Dalam kondisi tertentu, wanita dilayani, sehingga wanita tidak perlu bekerja. Wanita dinafkahi. Wanita tidak harus bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, karena wanita diberi tempat tinggal. Wanita tidak bertanggung jawab untuk menyediakan perlengkapan perabotan isi rumahnya, karena itu tanggung jawab seorang lelaki yang memberikan tempat tinggal baginya. Dan masih banyak kasus yang lain. Posisi wanita ketika dalam kegiatan jihad mereka dilindungi, sehingga mereka berada di posisi belakang, sedangkan lelaki yang ada di depan. Dalam situasi tertentu, perjuangan lelaki dia harus lebih besar dibandingkan wanita. Sehingga dalam hal itu, lelaki dituntut harus sampai berkorban nyawa, mengeluarkan harta pribadinya, dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Di sisi lain, lelaki diberi pendamping, istrinya. Dan di situ ada tugas istri. Lalu beberapa dari tugas istri itu, intinya adalah bagaimana untuk bisa menenangkan si lelaki ini. Menenangkan si lelaki, sehingga sebenarnya dia bisa tenang berdua. Diminta untuk taat kepada suaminya. Maka terkadang ada posisi di mana seorang hamba diperintahkan untuk taat kepada hamba yang lain. Jadi kira-kira suami dengan istri, ketika istri taat kepada suami, apakah itu menghinakan sang wanita di hadapan suaminya? Tidak. Justru itu adalah kehormatan sang wanita. Anak yang berbakti, dia menyandang gelar kehormatan. Anak berbakti kepada orang tua. Rakyat yang baik, dia menyandang kehormatan. Rakyat yang baik, taat aturan. Istri yang salihah, dia menyandang kehormatan. Istri salihah, taat kepada suaminya. Jadi, berbicara tentang posisi wanita dalam Islam, kalaupun dilihat dari sudut pandang kenapa wanita harus taat kepada suami, kita bisa baca dari sisi keberadaan makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluk yang lain. Bukan dalam rangka menghinakan makhluk itu, tapi agar interaksi kehidupan dunia ini bisa berjalan dengan baik.